Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Siti PBJ dari Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah kesehatan jiwa dan model keperawatan jiwa Peplau. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, akan lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu pengertian kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa menurut WHO adalah ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Baiklah, kita mulai saja ya. Sejarah keperawatan jiwa mulai berkembang di dunia pada tahun 1770. Hal ini disebabkan seiring dengan kejadian penanganan pada orang dengan penyakit mental. Penanganan yang dilakukan pada awal perkembangan terhadap orang dengan penyakit mental dianggap terlalu primitif dan kejam. Adapun persepsi tentang keperawatan jiwa dimulai dari masa peradaban sampai sekarang. 1. Zaman Mesir kuno. Pada zaman ini, gangguan jiwa dianggap disebabkan karena adanya roh jahat yang bersarang di otak. Banyak cara yang dilakukan untuk mengusir roh tersebut agar penderita sembuh. 2. Zaman Yunani. Pada zaman ini, gangguan jiwa sudah dianggap suatu penyakit. Para leluhur Yunani percaya bahwa gangguan emosional diakibatkan karena tidak berfungsinya organ pada otak. 3. Zaman Pisalius. Pisalius tidak yakin hanya dengan mempelajari anatomi hewan saja, sehingga ia ingin mempelajari otak dan sistem tubuh manusia. Namun, membelah kepala manusia untuk dipelajari merupakan hal yang mustahil. Akhirnya ia berusaha mencuri mayat manusia untuk dipelajari. B. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Di Indonesia, sejak dulu dikenal adanya gangguan jiwa. Misalnya, dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, dikenal adanya Srikandi Edan, Gatot Kaca Gandrung. Bagaimana para penderita gangguan jiwa diperlakukan pada zaman dahulu kala di Indonesia tidak diketahui dengan jelas. Bila beberapa tindakan terhadap penderita gangguan jiwa sekarang dianggap sebagai warisan dari nenek moyang kita, maka kita dapat membayangkan sedikit sebagian dari jumlah penderita gangguan jiwa itu ditangani pada zaman itu. Teori keperawatan menurut Peplau. Menurut konsep model ini, kelainan jiwa seseorang bisa muncul akibat adanya ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan. Ansietas timbul dan alami seseorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. 6. Peran perawat yang harus dilaksanakan kepada klien menurut Peplau. 1. Sebagai orang asing (dalam kurung role of the stranger). 2. Peran sebagai narasumber, role of resource person. 3. Peran sebagai pengajar, teaching role. 4. Peran sebagai kepemimpinan, leadership role. 5. Peran sebagai wali, surrogate role. 6. Peran sebagai penasehat, counseling role. Permasalahan yang mengakibatkan gangguan interpersonal menurut Peplau, ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologik dan biologik individu. Terapi penyelesaian masalah kejiwaan interpersonal. 1. Feeling security, yaitu terapi yang berupa membangun rasa aman pada klien. 2. Trusting, relation and interpersonal satisfaction, yaitu terapi yang menjalin hubungan yang saling percaya dan membina kepuasan dalam bergaul dengan orang lain. Tahapan interpersonal menurut Peplau ada 4, yaitu fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Baiklah, itulah sedikit sejarah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.